Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk mengerjakan tugas dari mata kuliah keterampilan berbicara. Nah, di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Menurut si penerjemah buku ini, dalam buku pengembangan diri yang mewakili generasi ini, seorang blogger superstar menunjukkan pada kita bahwa kunci untuk menjadi orang yang lebih kuat, lebih bahagia adalah dengan mengerjakan segala tantangan dengan lebih baik dan berhenti memaksa diri untuk menjadi positif di setiap saatnya. Selama beberapa tahun belakangan, Mark Manson melalui blog yang sangat populer telah membantu mengoreksi harapan-harapan delusional kita, baik mengenal diri kita sendiri maupun dunia. Ia kini menuangkan buah pikirannya ini yang sangat keren dalam buku hebatnya ini. Manson melontarkan argumen bahwa manusia tak sempurna dan terbatas. Begini tulisnya, tidak semua orang bisa menjadi luar biasa. Ada para pemenang dan pecundang di masyarakat, dan beberapa di antaranya tidak adil dan bukan akibat kesalahan Anda. Manson mengajak kita untuk mengerti batasan-batasan diri dan menerimanya. Baginya ini adalah sumber kekuatan yang paling nyata. Tetap saat kita mampu mengakrabi ketakutan diri dan mengelak dan mulai menghadapi kenyataan yang menyakitkan, saat itulah kita mulai menemukan keberanian dan kepercayaan diri yang selama ini kita cari dan sekuat tenaga. Dalam hidup ini, kita hanya punya kepedulian dalam jumlah yang terbatas. Makanya, Anda harus bijaksana dalam menentukan kepedulian Anda. Manson menciptakan momen-momen perbincangan yang serius dan mendalam, dibungkus dengan cerita-cerita yang menghibur dan kekinian, serta humor yang cerdas. Buku ini merupakan tamparan di wajah yang menyegarkan untuk kita semua, supaya kita bisa memulai menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan apa adanya. Itu menurut pendapat dari penerjemahnya. Kita langsung masuk ke pembahasan bukunya aja. Mungkin kita akan dibuat bingung dan bertanya-tanya ketika membaca judul buku ini. Memang untuk bersikap bodoh amat itu ada seninya. Memang harus berseni. Apa sih maksud Mark Manson dalam bukunya ini? Oke, bicara tentang penulis, Mark Manson. Mark Manson memulai karir di dunia digital sebagai seorang blogger sejak tahun 2009. Mark mencuri perhatian publik saat buku The Subtle Art of Not Giving a Fuck terbit dan masuk dalam daftar buku bestseller The New York Times dan Washington Post. Akhirnya, buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Lalu, apa hubungannya seni dengan bersikap bodoh amat? Bukan untuk menyuruh para pembaca sepenuhnya masa bodoh terhadap segala sesuatu. Justru, Mark ingin membuka pikiran kita bahwa ada hal-hal penting yang dirasa hidup perlu dipersoalkan dalam hidup. Dalam buku yang tersebut, Mark akan membantu kita untuk lebih dulu cuek pada hal-hal yang kurang penting melalui 3 seni. Kunci dari seni pertama yaitu masa bodoh terhadap segala halangan dan perjuangan dalam mencapai sesuatu yang kita inginkan, dan seharusnya kita menghadapinya dan menikmatinya saja. Terus yang untuk seni kedua itu ditemukan hal-hal penting dan berarti untuk diprioritaskan atau diprioritasin sehingga kamu atau kita bisa lebih mudah untuk masa bodoh pada hal-hal sepele. Dan yang seni ketiga,
kita mulai dapat memilih atau memilah mana yang lebih penting saat beranjak dewasa. Walaupun hal penting itu tampaknya sederhana, tetapi kita bisa tetap bahagia dengan kesederhanaan itu. Mark menuangkan gagasan dan argumentasinya dengan lugas dan terstruktur. Tidak lupa dipertegas dengan cerita-cerita tentang pengalaman hidupnya. Mark juga menambahkan sejumlah kisah nyata yang barangkali bisa pernah didengar seperti cerita dari Charles Bukowski, Dave Mustaine, dan William Hose. Buku ini sangat cocok untuk kalian yang sedang mencari makna hidup atau yang sedang merasa berada dalam hidup yang terendah dalam kehidupan. Dan buku self improvement ini sekiranya dapat menyegarkan pandangan kita terhadap segala sesuatu tentang kehidupan yang mungkin di usia saya pribadi ini masih sangat labil dan sangat riskan dalam menjalankan kehidupan ini. Maka dari itu buku ini sangat perlu untuk usia-usia remaja atau usia-usia yang mulai beranjak dewasa. Saya sarankan untuk membaca buku ini. Bukan untuk sebagai pandangan Anda semua, tapi buku ini sebagai acuan aja, acuan untuk kita bisa lebih lagi untuk melihat kehidupan yang lebih nyatanya dan bisa bersikap bodoh amat dalam suatu hal yang emang harusnya itu gak penting-penting banget buat kita. Mungkin review saya terhadap buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat cukup sampai di sini saja. Mungkin kalau Anda merasa belum jelas atau kurang dari review saya, bisa Anda saksikan atau Anda baca sendiri di rumah atau di mana saja. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.